Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite maupun yang online, apa kabar? Luar biasa tentunya, haleluya. Tema kita bulan ini adalah Fulfill His Call atau penuhi panggilannya. Setiap orang harus memenuhi panggilan Tuhan untuk dirinya masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita ada saat ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Mari sama-sama kita mau buka hati kita. Kita mau datang untuk menyembah, memuji nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Malam hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan, dengan satu tujuan untuk kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Roh Kudus, Kau jamah setiap kami, Kau lawat setiap kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus baik, Engkau baik Tuhan. Sikarala bayarala bayase. Oh, terima kasih Tuhan. Inarala bayarala bayar, sikarala yarala base. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengagumi Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada, kami melewati hari lepas hari Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Karya-Mu yang luar biasa Tuhan, boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari bersama-sama katakan sama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami terkagum Tuhan. Yes, terima kasih Bapa. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari angkat pujian ini bersama, katakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, kami terkagum padamu Yesus, terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, semua karena karya-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku
saudara yang bisa berbahasa roh, mari sama-sama kita sembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Yesus, Kau Allah yang tak pernah tinggalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami bawa syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang mengenal setiap kami, Kau Tuhan yang menopang setiap kami Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami boleh melewati bersama dengan Engkau Tuhan. Kekuatan itu datangnya daripada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Biar Kau pakai setiap kami Tuhan, untuk kami terus mengiring Engkau sampai akhir hidupan kami. Kami mau tetap menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Oh, haleluya. Setiap kami Tuhan, pakai hidup kami untuk memuliakan-Mu Yesus. Oh, Engkau yang memberi kekuatan, Kau yang memberi kemampuan untuk kami bisa Tuhan. Oh, kami ada di dalam-Mu Yesus, Yesus. Oh, kami mau tetap mengiring Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Oh, Yesus Tuhan, haleluya. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam
kepadamu Tuhan. Oh Yesus, Engkau baik, Kau yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Kau Tuhan yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, pegang setiap kami Tuhan. Kau yang menguatkan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sikaralaba yaralaba 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 yaralaba. Sikaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau sungguh ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sikaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Sikaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Sikaralaba yaralaba Kinaralaba yaralaba yaralaba. Engkau Tuhan yang mengenal setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan yang tahu segala beban hidupan kami Tuhan. Dan Tuhan yang selalu membukakan jalan bagi kami. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang sanggup menolong setiap kami Tuhan. Ini kami Bapa, kami bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kinaralaba yaralaba yaralaba. Sikaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Kami malam hari ini membuka hati kami Tuhan untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Kami tahu firman-Mu Tuhan, iya dan amin. Firman-Mu menjadi kekuatan buat setiap kami. Firman-Mu benih yang hidup Tuhan, menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sikaralaba yaralaba yaralaba. Sikaralaba yaralaba yaralaba. Kami tahu Tuhan firman-Mu itu hidup, berkuasa atas kehidupan kami. Berfirmanlah buat setiap kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu itu berasal dari Engkau saja. Dan menguatkan setiap kami. Kami bertumbuh, semakin hari semakin iman kami bertumbuh kuat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi
Inilah kerinduan kami Tuhan, bahwa kami rindu, kami akan setia sampai Tuhan memanggil kami kembali. Dan kami percaya kalau Tuhan sudah memanggil kami, Tuhan pasti akan memperlengkapi kami, Tuhan pasti akan menguatkan kami, bahkan Kau akan menyertai kami, sehingga hidup kami boleh menjadi tanda bahwa Engkau nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih, biarlah pada malam hari ini firman-Mu sendiri yang berbicara buat setiap kami. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi hamba-Mu percaya malam hari ini biarlah kebenaran firman-Mu itu yang boleh menyingkapkan dan membuat kami mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai seorang yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan yang setiap saudara yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dan menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, saya ingin menyapa buat saudara yang baik yang di gereja maupun yang mengikuti ibadah secara online. Ya, hari ini Bapak Ibu, saya membuat bahan khotbah lewat PowerPoint. Karena yang saya dapatkan ketika saya mempersiapkan bahan khotbah ini, Bapak Ibu, ini dalam bentuk pengajaran ya, dan saya percaya pengajaran ini akan membuat saudara semakin terkagum-kagum ya. Ternyata memang Tuhan itu luar biasa. Ya, Bapak Ibu, mari kita baca dari Filipi 3 ayat 14. Ini yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan. Ya, tema di bulan November ini adalah saya yang terakhir saudara ya. Karena besok hari Minggu sudah ganti tema lagi. Saudara, firman Tuhan berkata, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, ini adalah sebuah kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Ya, karena di sini Rasul Paulus berkata, berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Saudara, saya percaya nggak ada seorang pelari di dunia ini yang ikut lomba lari, dia nggak punya tujuan, saudara. Betul ya Bapak Ibu ya? Saya percaya saudara. Saya teringat sekali waktu saya mengikuti lomba lari estafet saudara, waktu saya masih SD. Dan saudara, saya tahu ketika saya mengikuti lomba ini, yang saya inginkan adalah hadiah, saudara. Lah demikian juga saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, malam hari ini firman Tuhan berkata bahwa dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan memanggil saudara dengan saya dengan sebuah panggilan surgawi yang luar biasa. Di mana saudara akan menerima hadiah saudara ya. Bahkan kalau saya katakan hadiahnya begitu luar biasa. Kalau saya renungkan hari-hari ini saudara, kalau saudara dan saya bisa diselamatkan aja itu sudah merupakan anugerah yang terbaik. Betul ya Bapak Ibu ya. Tetapi Tuhan gak cukup memberikan anugerah keselamatan, tetapi Tuhan memberikan sebuah hadiah yang luar biasa. Ya, nah saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika saya membaca kitab Kejadian saudara ya, maka saya melihat ada 3 anugerah panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap manusia, saudara dan saya, dan juga orang-orang yang di luar sana. Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saudara, yang pertama panggilan kehidupan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan seluruh umat manusia. Yang pertama adalah Tuhan mau menjadi pasangan buat saudara dan saya. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Pernahkah saudara berpikir bagaimana saya bisa menjadi serupa dengan Kristus? Saudara, dahulu saya berpikir kayaknya nggak mungkin deh. Saya ini banyak dosa, saya ini banyak kegagalan. Tetapi saudara, ketika saya membaca firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan mau menjadi pasangan saudara. Bukankah saudara di dalam kitab Wahyu di sana dikatakan bahwa
kita akan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Kristus menjadi mempelai pria, saudara dan saya, kita akan menjadi mempelai wanitanya. Kenapa saudara? Di dalam kitab Wahyu ditulis bagaimana itu adalah acara yang luar biasa saudara. Nanti kita akan menikmati pesta. Saudara, ini adalah sebuah kebenaran yang luar biasa saudara. Di mana saudara dan saya dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Supaya saudara dan saya, kita akan menikmati pesta perjamuan kawin anak domba di surga nanti. Bagaimana saudara dan saya bisa menjadi serupa? Nanti saya akan jelaskan saudara ya. Yang kedua saudara, apa yang Tuhan mau memberikan sebuah panggilan yang kedua adalah saudara dan saya, kita menjadi perwakilannya di bumi. Saudara dan saya dipanggil ya untuk menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi. God's representative. Saudara dan saya, kita adalah sebagai wakilnya Tuhan. Saudara lihat bagaimana ketika Tuhan memberikan perintah kepada Adam di Taman Eden. Supaya dia memelihara dan mengusahakan taman itu. Saudara, saya percaya gak ada yang kebetulan saudara ya di muka bumi ini. Semua yang Tuhan ciptakan, semuanya ada tujuannya. Dan Tuhan rindu, saudara dan saya kita mengerti. Ternyata Tuhan mau saudara dan saya menjadi seorang kesatria. Kesatria iman yang luar biasa. Saudara, saya percaya hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah ya, betul ya. Dunia usaha semua mengeluh Bapak Ibu. Bahkan yang bekerja pun, mereka bilang, waduh sekarang cari pekerjaan sulit. Tetapi saudara, saya percaya ketika saudara dan saya, kita melekat kepada Tuhan, Tuhan akan membuat berbeda. Betul Bapak Ibu ya. Kalau saya secara pribadi, saya juga bingung Bapak Ibu ya. Kenapa saya bisa buka usaha di tempat mall ya saudara, dan itu bukan murah saudara. Biaya sewanya sangat mahal. Kalau dihitung-hitung dengan logika, itu kayaknya nggak mungkin saudara. Tapi hari ini kalau saya masih bisa bertahan, itu karena Tuhan Bapak Ibu. Ternyata apa saudara? Ketika saya melekat kepada Tuhan, saya percaya dan saya selalu memperkatakan firman Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya percaya hidup saya di muka bumi ini menjadi perwakilan Tuhan. Saya percaya hidup saya berbeda. Dan Tuhan membuktikannya saudara ya. Dan yang ketiga saudara, panggilan kehidupan yang Tuhan berikan kepada seluruh umat manusia, khususnya mereka yang percaya kepada Kristus. Yang ketiga adalah menjadi pewaris kehidupan. Saudara, saya percaya di dunia aja orang tua kita pasti ingin memberikan warisannya. Betul ya? Siapa di sini yang sudah mempersiapkan warisannya buat anak, bahkan cucu, bahkan sampai cicit? Ada saudara? Kalau ada nggak apa-apa, puji Tuhan. Kalaupun nggak ada, nah saudara bisa memperkenalkan pribadi Yesus. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika saudara dan saya menjadi pewaris kehidupan, saudara saya percaya Tuhan mau supaya saudara mengerti. Ternyata di dalam kehidupan di surga nanti, Tuhan sudah memberikan warisan yang luar biasa. Saudara punya warisan di surga nanti. Saudara nggak tinggal di sana dengan tangan yang kosong, betul ya? Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan, saudara dan saya sudah akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita punya warisan dari Tuhan. Saudara, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Makanya ketika saya membaca kitab Kejadian ini, saya selalu bilang, Tuhan kau luar biasa. Dahsyat saudara Bapak Ibu ya. Kalau kita ngerti tentang kebenaran firman ini, saya percaya tidak ada seorang pun yang pada akhirnya bilang, aku nggak ikut Tuhan. Aku kecewa dengan hidup ini. Nggak ada saudara. Saya percaya ketika saudara mengerti 3 panggilan kehidupan ini, saudara akan semakin rindu untuk
mengenal Tuhan. Saya nggak janjian dengan worship leader hari ini ya. Lagunya penyembahan terus dari tadi ya. Nah, oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus? Bapak Ibu, yang Tuhan mau adalah tujuan pertama ketika manusia diciptakan, dipanggil sebagai pasangannya, God's soulmate. Tuhan mau supaya saudara dan saya, kita menjadi pasangan bagi Kristus. Seperti tadi saya katakan, kita akan menikmati pesta perjamuan kawin anak domba. Di mana Kristus sebagai mempelai laki-laki, saudara dan saya kita menjadi mempelai perempuan. Dan yang kedua, saudara, bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus? Hidup sebagai seorang penyembah sejati. To be a worshiper. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika saudara bergaul intim dengan Tuhan, saudara sedang mengikatkan dirimu dengan Tuhan. Dan saudara pasti akan diubah. Saudara akan menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang saudara harus mengerti. Bagaimana saudara bisa menjadi serupa dengan Kristus? Tidak ada cara lain, saudara. Saudara harus menikmati hidup sebagai seorang penyembah sejati. Saudara, pemain musik belum tentu bisa menyembah, betul ya Bapak Ibu ya? Dia belum dikatakan sebagai seorang penyembah sejati. Dia hanya bisa menyembah. Tapi seorang penyembah sejati, saya percaya saudara, hidupnya 24 jam, dia selalu connect dengan Tuhan. Saudara, ada sebuah lagu yang hari-hari ini sedang booming dan cukup viral, saudara. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Ya, saudara, ini lagu ini saya percaya tercipta. Ini adalah sebuah kerinduan Tuhan. Saudara harus mengerti, saudara. Ketika saudara diciptakan, Tuhan rindu untuk bersekutu dengan saudara. Saya percaya ketika saudara mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini, saudara akan menjadi pribadi yang berbeda. Saudara akan menjadi orang yang dewasa. Saudara nggak akan mudah menjadi kecewa dengan tekanan begitu beratnya beban hidup dalam kehidupan ini. Karena saudara mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, ayo dimanapun saudara berada, biarlah saudara menjadi seorang penyembah sejati. Karena ketika saudara menjadi seorang penyembah sejati, saudara akan berubah menjadi serupa dengan Kristus. Satu ayat saudara yang ingin saya bagikan, saudara. Kita baca dari 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17, saya akan membacakan. Firman Tuhan berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saudara, manusia diciptakan memiliki 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Ketika Tuhan memberikan roh kepada manusia, saya percaya roh itu berbicara tentang hubungan. Saudara, Tuhan menciptakan hewan dan tumbuh-tumbuhan, mereka tidak punya roh. Mereka hanya punya jiwa dan tubuh. Tetapi manusia diciptakan Tuhan dengan sempurna, memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Trikotomi. Sehingga melalui roh, saudara bisa menyembah Tuhan. Saudara harus mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini. Ketika saudara mengikatkan dirinya kepada Tuhan, ketika saudara terus ada di dalam pujian penyembahan, saya percaya roh saudara akan menjadi satu dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Roh Kudus, dengan Bapa. Dan saya percaya saudara akan berubah menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karena itu saudara, hari-hari ini jangan biarkan satu hari tanpa saudara ada di dalam sebuah pujian penyembahan. Saudara, saya kalau di toko, kalau lagi sudah jenuh saudara, ya sudah saya setel musik dan saya menyembah Tuhan. Bahkan terlebih lagi saudara, saya kalau pagi pun sudah setel musik rohani saudara ya di tempat pekerjaan saya. Ya apalagi kalau lagi kondisinya gak ada pengunjung ya saudara. Ya sudah, saya masuk dalam pujian penyembahan. Dan saya menikmati saudara.
lewat pujian penyembahan. Dan saya merasakan ada sebuah kekuatan yang Tuhan berikan. Saudara, saya percaya ketika saudara bergaul intim dengan Tuhan, saudara akan menjadi orang yang kuat. Seperti penulis di kitab Mazmur, orang yang rindu kepada Tuhan, dia akan menghadap Tuhan ke Sion, menuju Sion dengan apa saudara? Dengan sebuah kekuatan. Saya teringat di dalam Mazmur 84 di sana, judul perikopnya adalah kerinduan kepada rumah Tuhan, saudara. Saudara, saya percaya orang yang rindu akan Tuhan, dia selalu mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Karena apa saudara? Ketika dia bersekutu dengan Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Dan saya percaya Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Selanjutnya saudara, yang ketiga saudara, Tuhan membangun sebuah hubungan kasih dengan manusia dalam sebuah ikatan perjanjian. Saudara, kalau saudara sekolah teologia, kita pernah membahas yang namanya Abraham Covenant. Ada lagi Nuh Covenant, saudara. Kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian, saudara itu berbicara tentang perjanjian antara Allah dengan Abraham dan Nuh. Itu menggambarkan bahwa Tuhan selalu membuat perjanjian. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tetapi yang sering kali adalah kita yang sering kali mengingkari janji kita kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, biarlah ketika saudara mengerti Tuhan membangun sebuah hubungan kasih dengan manusia itu dengan perjanjian. Saya teringat sebuah ayat yang luar biasa. Mari kita baca firman Tuhan dari Ibrani 8 ayat yang ke-10. Ibrani 8 ayat 10, firman Tuhan berkata, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, inilah firman Tuhan yang berkata, inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel, saudara. Tuhan akan menaruh hukumnya di dalam akal budi dan menuliskannya dalam hati mereka. Ya saudara, maka Tuhan akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini adalah sebuah kerinduan Tuhan. Tetapi saudara lihat bagaimana perjalanan kehidupan bangsa Israel. Mereka seringkali meninggalkan Tuhan. Saudara, malam hari ini Tuhan mau supaya saudara mengerti ada sebuah perjanjian yang luar biasa. Bahkan saya menguraikannya saudara di dalam PowerPoint berikutnya, di slide yang berikutnya saudara. Yang pertama, covenant itu berbicara sebuah ikatan yang dimateraikan dengan darah. Saudara, Tuhan Yesus mengikat perjanjian dengan manusia melalui apa saudara? Melalui pengorbanan dia di atas kayu salib. Yesus enggak hanya berkata, aku mengasihi manusia, tetapi Tuhan membuktikannya dengan pengorbanannya. Saudara, kalau saya renungkan tentang kebaikan Tuhan, maka saya enggak ada habis-habisnya saudara. Mulut ini berkata, Tuhan kau sungguh baik. Setiap pagi saudara saya selalu berkata, Tuhan terima kasih. Kalau pagi ini saya bangun dan saya percaya saudara, ketika saudara tidur ada perlindungan Tuhan, yaitu darah Yesus. 2 hari lalu ketika selesai doa pagi, saya dan Bu Evi dan beberapa pendoa, kita membahas saudara. Hari-hari ini kuasa kegelapan gak pernah berhenti saudara. Mereka sedang memerangi seluruh kehidupan anak-anak Tuhan, menjatuhkan. Tapi kalau saudara ada sampai hari ini, itu semua karena ada darah Yesus yang menudungi saudara siang dan malam. Saya percaya saudara, hari-hari ini iblis gak pernah tinggal diam.
Dia berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi kita sangat bersyukur Bapak Ibu. Tuhan mengikat perjanjian kita dengan manusia, saudara dan saya, dengan darahnya. Dan darahnya itu cukup saudara. Iblis tidak bisa melakukan hal yang jahat di dalam kehidupan saudara. Yang kedua saudara, covenant itu menggambarkan penyerahan diri oleh masing-masing pihak kepada pasangannya. Yang ketiga, kedua belah pihak bersedia untuk memberikan tubuh dan hidupnya kepada pasangannya dalam sebuah ikatan janji. Saudara, saya percaya kalau Tuhan melakukan mujizat di dalam perkawinan yang pertama di kota Kana, itu membuktikan saudara bahwa Tuhan selalu rindu supaya saudara dan saya, kita sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus oleh darahnya, kita mau menyerahkan diri kita saudara, bahkan kita mau menyerahkan tubuh dan hidup kita kepada pasangannya. Terlebih lagi saudara, Tuhan mau supaya saudara juga mengerti, Tuhan saja sudah memberikan hidupnya buat saudara dan saya. Terlebih lagi saudara, Tuhan juga mau supaya saudara dan saya, kita memberikan tubuh dan hidup kita sepenuhnya menjadi milik Kristus. Makanya Rasul Paulus berkata, aku mempertunangkan kamu kepada satu pribadi yang bernama Kristus. Saudara dan saya hari-hari ini kita sedang bertunangan. Betul ya? Nanti kita menikahnya di kota Yerusalem baru. Saudara, kalau kita sudah tunangan aja, boleh nggak kita ngelirik? Nggak boleh Bapak Ibu. Karena Tuhan berbicara, Dia memiliki cemburu ilahi saudara. Saya pernah baca ayat firman Tuhan itu dan saya berkata, Tuhan kau luar biasa. Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Ya, Dia punya cemburu ilahi saudara. Jadi Tuhan nggak mau saudara dan saya berpaling daripada Dia. Makanya Tuhan mau supaya saudara mengerti bahwa di dalam hidup saudara dan saya ada sebuah perjanjian. Biarlah saudara dan saya kita menjadi pribadi yang setia. Yang kedua saudara. Yang kedua saudara, tadi saya sudah membahas tentang bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, bagaimana kita menjadi perwakilan. Perwakilannya Tuhan di muka bumi. Yang pertama, tujuan kedua manusia diciptakan, dipanggil menjadi kesatria iman atau warrior of faith. Sebagai perwakilannya untuk membangun pemerintahannya di bumi. Saya percaya saudara, kalau saudara ingat doa Bapa kami. Nah, saudara, saya teringat dengan ayat itu. Tuhan berkata apa? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Saudara, Tuhan memakai saudara dan saya untuk apa? Menjadi perwakilannya. Tuhan mau supaya saudara menjadi seorang yang kuat. Saudara bisa merepresentasikan kehadiran Tuhan. Saudara lihat bagaimana perjalanan kehidupan Tuhan Yesus. Pada akhirnya dia harus disiksa, didera, bahkan dia dicambuk. Tapi Tuhan tetap menjadi pribadi yang kuat saudara. Dia menggenapi seluruh panggilan Tuhan. Yaitu apa saudara? Dia mau mati di atas kayu salib. Karena dia tahu, dia diutus oleh Bapa, dia dipanggil oleh Bapa untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Saudara, Tuhan juga mau supaya saudara dimanapun saudara, hari-hari ini saudara dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Biarlah saudara mengerti, Tuhan mau memakai saudara untuk membawa begitu banyak orang mengenal Kristus. Yang kedua, ketika saudara mengerti tentang makna dan tujuan kehidupan, saya percaya saudara, melalui manusia, Tuhan menghadirkan kerajaan surga di bumi, sekaligus menyerahkan pemerintahan surga di bumi kepada manusia. Saudara, hari-hari ini kita perlu berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Supaya apa saudara? Supaya nanti 5 tahun ke depan, ini yang menjadi pergumulan saudara dan saya. Saya percaya Bapak Ibu ya, kita melihat ada begitu banyak tokoh-tokoh ya, orang-orang yang dipilih menjadi wakil rakyat, tetapi seringkali mereka mengecewakan. Betul ya Bapak Ibu? Kita nggak usah jauh-jauh deh. Ini saya nggak bicara tentang politik Bapak Ibu.
Tapi bisa lihat kemarin ya, hasil pemilu pilkada di kota Sidoarjo aja. Banyak pemilihnya yang akhirnya golput, saudara. Karena mereka berkata, saya pilih dia atau saya tidak pilih dia, tetap aja hidup saya begini-gini aja, saudara. Bahkan mereka sudah menjadi apa? Berpikir, alah nanti ujung-ujungnya jatuh lagi dalam hal yang tidak benar. Ya saudara pasti mengerti ya, saudara lebih paham dari saya. Tetapi malam hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu, ayo biarlah kalau saudara mengerti saya dipanggil untuk menjadi perwakilan di muka bumi ini. Kita perlu berdoa supaya lahir anak-anak Tuhan yang akan memerintah di negara kita. Dan mereka akan menyatakan pribadi Tuhan melalui hidup mereka. Saya percaya saudara kalau anak-anak Tuhan seperti kisahnya Daniel, saudara. Daniel dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Alkitab mencatat ada 3 kerajaan yang memakai Daniel. Dimulai dari Nebukadnezar, ya, kemudian Belshazzar, saudara ya. Dan saudara saya percaya terakhir pemerintahan Darius, Daniel juga dipakai menjadi pemimpin yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya 3 kerajaan yang berbeda ini, mereka bisa melihat Tuhan melalui kehidupan Daniel. Daniel dipakai Tuhan menjadi perwakilannya. Saya juga percaya Bapak Ibu ketika saudara mengerti bahwa saudara dan saya dipanggil untuk menjadi wakilnya Tuhan di muka bumi. Saya percaya saudara akan menjadi pribadi yang luar biasa. Saudara akan menjadi saksi Kristus yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa begitu banyak orang mengenal Dia. Yang terakhir saudara, panggilan Tuhan yang ketiga, menjadi pewaris kehidupan. Saudara, ketika Tuhan menjadikan manusia, Tuhan sudah menjadikan manusia sebagai pewaris kehidupan atau God's heir. Saudara, Tuhan mau ketika saudara dan saya dipanggil, kita menjadi pengelola. Ya, kita mengelola dan ujung-ujungnya adalah kita boleh menghasilkan buah-buah kehidupan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan memanggil manusia untuk mengelola, mengusahakan, dan memelihara. Artinya, saudara akan melakukan sebagai penilik, bukan pemilik. Nah, saudara, kalau hari-hari ini masih banyak orang yang berbicara kontroversi ya. Wah, kayaknya saya nggak perlu mengembalikan persembahan per bulan. Saudara, dia nggak ngerti nih tentang kebenaran firman Tuhan ini. Saudara dan saya ketika diberkati, saudara bukan pemilik, saudara hanya dipercaya untuk mengelola. Tapi ketika saudara mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini, saudara akan tahu bahwa Tuhan mempercayakan saya untuk menjadi pengelola. Saya percaya saudara hari-hari ini kita nggak perlu lagi membicarakan tentang hal-hal yang begitu kontroversial, tetapi kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara harus mengerti bahwa kita adalah stewardship, not ownership. Kita ini adalah pengelola, bukan pemilik. Pemiliknya adalah Tuhan. Jadi saya percaya saudara, kalau saudara mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini, saudara nggak akan meragukan, saudara nggak berpikir begini, buat apa saya mengembalikan persembahan per bulan? Orang Tuhan kaya kok di surga. Tidak saudara, tetapi Tuhan mau supaya saudara belajar melakukan bagian saudara. Taat kepada firman Tuhan. Karena apa saudara? Karena saudara dan saya dipanggil menjadi seorang penilik, bukan pemilik. Kesimpulannya saudara, saya mengundang tim PAW maju ke depan. Simpulan saudara, saya memberikan 2 kesimpulan. Yang pertama saudara, Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan memberikan 3 anugerah kehidupan kepada manusia. Yang pertama, manusia ditetapkan untuk menjadi pasangan bagi Tuhan. Ya, atau God's soulmate. Yang kedua saudara, saudara dipanggil untuk menjadi perwakilannya di muka bumi. Ya, atau God's representative. Dan yang ketiga, saudara dan saya dipanggil menjadi ahli waris, pewaris kehidupan. Dan saya percaya ketika saudara mengerti 3 hal
di mana saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pasangan bagi Tuhan, kita menjadi perwakilan dan menjadi ahli waris. Saudara, Tuhan mau supaya tujuan ini digenapi. Tetapi saudara, itu bergantung apakah saudara bersedia. Kesimpulan yang kedua, Tuhan mau supaya saudara dan saya bersedia menggenapi panggilannya. Supaya 3 panggilan ini nyata dalam hidup saudara dan saya. Dan saya percaya, saudara dan saya, kita akan menikmati kehidupan yang luar biasa, di mana saudara dan saya akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan, dan saudara akan menikmati sebuah pesta yang luar biasa, perjamuan kawin anak domba di surga nanti. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu percaya Roh Kudus Engkau akan lebih lagi Tuhan menerangkan di dalam hati dan pikiran kami, supaya hari-hari ini kami boleh mengerti Tuhan, bahwa Tuhan Engkau sudah memanggil kami untuk kami boleh menjadi pasangan bagi Kristus. Kami mau menjadi seorang penyembah sejati, karena Engkau sudah memanggil kami untuk kami boleh senantiasa bersekutu dengan Engkau. Dan Tuhan, Engkau juga memanggil kami untuk menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Dan terakhir Tuhan, Engkau rindu supaya kami boleh menjadi ahli waris kehidupan. Ketika kami hidup di bumi ini, kami boleh menikmati warisan dari surga. Karena itu sudah Tuhan panggil dan Tuhan sudah memberikannya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami rindu malam hari ini, kami mau bersedia Tuhan untuk menggenapi seluruh panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami tahu hari-hari ini bukan sesuatu yang mudah. Kami harus melewati begitu banyak perjuangan. Kami harus mengalami proses dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya 3 panggilan kehidupan ini Tuhan akan genapi dalam kehidupan kami ketika kami mau bersedia menggenapi panggilan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami rindu Tuhan, malam hari ini kami boleh terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita nyanyi lagu mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengiring Yesus. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini kami mau menjadi hamba-hamba-Mu yang setia di dalam panggilan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa semakin hari, hidup kami boleh menjadi
selaras dengan Kau. Dan tidak ada yang lain Tuhan selain kami ingin menyenangkan dan hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah kami pulang dari tempat ini, kami boleh mengerti Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan 3 anugerah panggilan di dalam kehidupan kami. Kami akan menjadi seorang penyembah sejati. Kami mau menjadi serupa dengan Kristus. Kami mau menjadi perwakilan-Mu, dan kami akan menjadi ahli waris kehidupan, ahli waris kerajaan surga nyata Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami rindu, kami boleh Tuhan menerima semua yang baik. Kami percaya apa yang sudah Tuhan tetapkan di dalam firman-Mu, biar itu boleh digenapi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Mari kita mempersiapkan persembahan kita malam hari ini. Kita mau berdoa. Kita akan memberikan persembahan malam hari ini dengan ucapan syukur. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Mari kita bangkit berdiri, cara kita akan akhiri malam hari ini. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan, Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku. jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita berikan tepuk tangan, muliaan bagi Yesus. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini ya Tuhan. Sempurnakan kiranya semua ibadah kami Tuhan. Bukan sekedar kami datang beribadah secara rutin, tetapi ini kerinduan kami Tuhan. Untuk kami boleh selalu memenuhi panggilan Allah dalam hidup kami. Kami akan peka akan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Henry di dalam setiap pelayanan, usaha pekerjaan, rumah tangga, keluarga, bahkan dalam setiap banyak hal yang Tuhan percayakan. Tuhan, Engkau akan kerjakan banyak perkara dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan, kami berdoa malam hari ini untuk setiap jemaat yang beribadah, mereka yang punya banyak persoalan, mereka yang datang dengan satu persoalan pergumulan. Kami berdoa juga untuk yang beribadah secara online, mereka yang sedang sakit Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan, cuaca yang saat ini sedang kurang baik, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau melawat dan memberkati
menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah. Dan kami berdoa malam hari ini ya Tuhan, untuk anak-anak kami yang sedang ujian akhir semester. Biar Tuhan juga memberikan hikmat kepandaian, sehingga memberikan kecakapan untuk mengerjakan ujian dengan baik Tuhan, melewatinya dengan baik Tuhan, dan mendapatkan nilai yang baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk acara di bulan Desember ini Tuhan, untuk acara Natal gereja kami tanggal 22 Desember. Kami berdoa untuk seluruh panitia, kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat-Mu, untuk acara ini biarlah berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kami berdoa semua kebutuhan dana yang dibutuhkan, Engkau Allah yang memenuhinya. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang menyatakan segala kebaikan-Mu Tuhan, sehingga acara kami 22 Desember berlangsung dengan baik. Dan sukacita Natal itu boleh ada dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, dan bersama-sama kami akhiri ibadah kami Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Berikankah pertolongan daripada Bapa yang Maha Kuasa, pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan cinta kasih daripada kuasa Roh Kudus yang menyertai perjalanan hidup kami mulai malam hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Diberkati segala usaha pekerjaan-Mu, diberkati segala rumah tangga-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati usaha pekerjaan bisnis-Mu, diberkati pelayanan-Mu. Apa yang Kau kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Terimalah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.